Seribu hari itulah lamanya Israel telah berperang sejak peristiwa mengerikan pada 7 Oktober. Dan pertempuran untuk mencegah terulangnya tragedi 7 Oktober masih jauh dari selesai. Operasi besar Israel terus berlanjut minggu ini, termasuk penghancuran terowongan besar Hizbullah di Lebanon Selatan dan operasi penyergapan di seluruh negeri. Dan di tengah pertempuran, muncul laporan tentang permintaan luar biasa dari umat Kristen di Lebanon Selatan. Jerusalem Minute dimulai sekarang. Selamat datang kembali di Jerusalem Minute di JNS TV. Alex, Israel minggu ini memperingati 1000 hari sejak pembantaian 7 Oktober 2023. Upacara peringatan diadakan di seluruh negeri. Juga menjadi refleksi bagaimana kita sampai pada titik di mana Israel diserang secara brutal dan biadab oleh Hamas pada hari yang mengerikan itu. Pertama-tama, agak aneh memang memperingati 1000 hari, bukan? Biasanya kita memperingati hari jadi setiap tahun. 1000 hari, saya tidak benar-benar mengerti kenapa kita menandainya. Tapi menurut saya menarik bahwa di sini sudah hampir 3 tahun berlalu. Sudah 2 tahun 8 bulan berlalu. Dan saya akan mengatakan bahwa tidak ada satupun front perang yang sudah selesai. Dan kita akan membicarakan semua ini nanti di acara, tapi ada situasi di Gaza dengan Hamas, di mana ada status quo, tapi tidak ada penyelesaian nyata di front itu. Hal yang sama terjadi di Lebanon. Mereka sedang membicarakan kemungkinan perjanjian normalisasi antara Israel dan Lebanon. Dan jelas, situasinya telah berakhir dengan Iran. Dan Anda masih bernegosiasi menuju pembukaan Selat Hormuz dan semacam perjanjian nuklir. Dan hanya perasaan bahwa perang terus berlanjut meskipun dengan kecepatan yang lambat. Sekarang tentu saja di awal kita menghitung hari. Kenapa kita menghitung hari? Kita menghitung hari-hari ketika sandera masih hilang. Tapi semua sandera sudah pulang dan orang-orang berhenti memakai pita kecil di kerah mereka, menghitung jumlah hari. Jadi menghitung 1000 hari. Kau tahu, aku tidak. Aku tidak benar-benar memahaminya. Menurutku itu lebih seperti gimmick politik dari mereka yang memprotes pemerintah ini. Dan kau sebenarnya melihat sekarang bahwa kita sedang memasuki siklus pemilu yang sangat intens. Dan menurutku, apa yang telah kamu lihat dalam banyak peringatan 1000 hari, protes-protes ini adalah bahwa mereka sangat mirip dengan protes anti pemerintah. Mereka mirip dengan, kamu tahu, protes-protes yang menuntut pembebasan sandera sekarang. Ini benar-benar gerakan yang sama persis, dan mereka secara harfiah hanya sedang berpencitraan menjelang pemilu yang akan datang. Dan banyak retorika seputar 1000 hari ini semuanya berpusat pada satu kata dan satu orang, yaitu Netanyahu. Tentu saja, berbicara tentang Perdana Menteri, akhir pekan ini, Amerika Serikat merayakan 4 Juli, peringatan 250 tahun berdirinya Amerika Serikat. Perdana Menteri Netanyahu mengirimkan pesan kepada rakyat Amerika Serikat, Presiden Trump, dan seluruh warga negara Amerika Serikat. Mari kita lihat videonya. Teman-teman terkasih, Presiden Trump dan rakyat Amerika. Hari ini Amerika Serikat merayakan 250 tahun kemerdekaan. 250 tahun kebebasan. 250 tahun membela kebebasan. Amerika telah menjadi kekuatan terbesar bagi kebebasan yang pernah dikenal dunia modern. Israel bangga berdiri di sisinya. Israel bangga berdiri di samping kalian semua. Karena aliansi kita dibangun bukan hanya atas kepentingan bersama, tapi juga atas nilai-nilai yang sama. Hari ini nilai-nilai tersebut sedang diserang. Para tiran yang kita hadapi meneriakkan, matilah Amerika, matilah Israel. Mereka menganggap kebebasan itu lemah. Mereka menganggap demokrasi itu lemah. Mereka salah tentang kedua negara demokrasi kita. Karena ketika Amerika dan Israel berdiri bersama, kebebasan menjadi lebih kuat. Bersama-sama kita membela kebebasan. Bersama-sama kita membela peradaban bersama kita. Bersama-sama dengan bantuan Tuhan, kebebasan akan menang atas tirani. Semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Semoga Tuhan memberkati Israel. Dan semoga Tuhan memberkati aliansi besar kita. Selamat ulang tahun. Selamat Hari Kemerdekaan Amerika. Jadi, Alex, tema utamanya menurut saya adalah nilai-nilai bersama antara Israel dan Amerika Serikat. Saya rasa itu pesan yang ingin disampaikan oleh Perdana Menteri. Ya, menurut saya bagi orang Israel mereka sangat menyadari peringatan ini.
Ini adalah peringatan 250 tahun. Kita akan adakan lomba mengeja setelah acara untuk mencari tahu cara mengejanya. Tapi kami melihat di dinding kota tua saat saya kembali dari tempat saya menghabiskan Syabat. Melewati dinding kota tua, Anda bisa melihat pertunjukan cahaya peringatan 250 tahun hubungan Amerika Israel yang luar biasa di dinding kota tua. Itu sangat keren. Ada para pemimpin dunia di seluruh dunia, termasuk saya melihat itu, Anda tahu, Vladimir Putin dan Zelensky semuanya mengirimkan ucapan selamat atas ulang tahun ke-250. Dan itu tidak masalah. Tapi menurut saya, untuk Israel, saya rasa ini lebih istimewa. Saya benar-benar percaya, dan seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri, bahwa ada banyak nilai bersama yang dimiliki. Dan kami mungkin sudah pernah mengatakan ini di podcast ini sebelumnya. Tapi jika Anda melakukan survei terhadap orang Israel tentang perasaan mereka terhadap Amerika, hasilnya akan sangat tinggi sekali. Bahkan saya pikir itu akan lebih tinggi daripada hampir semua negara di seluruh dunia. Yang mana sangat aneh mengingat banyak orang Amerika sekarang tampaknya mulai berpaling dari Israel. Orang Israel tidak berpaling dari Amerika. Bahkan ketika ada presiden-presiden yang kebijakannya bertentangan dengan kebijakan pemerintah terpilih negara Israel, khususnya pemerintahan Obama adalah pemerintahan yang cukup antagonis. Tapi mereka bukan satu-satunya. Anda juga pernah memiliki kebijakan yang antagonis, bahkan mendorong solusi dua negara. Anda tahu, di masa pemerintahan Bush. Bahkan kembali ke masa Clinton, meski itu juga bergantung pada haluan pemerintah yang berkuasa di Israel. Tetapi bahkan jika kebijakan saat ini tampaknya tidak sejalan dengan kepentingan Israel, perasaan dan sentimen di Israel terhadap orang Amerika dan Amerika sangat-sangat kuat. Dan saya pikir dasar dari itu adalah nilai-nilai demokrasi yang sama. Dan peringatan 250 tahun ini benar-benar menurut saya adalah perayaan kebebasan. Dan saya pikir kebebasan sedang diserang di seluruh dunia. Anda melihat negara-negara yang sedang bangkit saat ini, dan mereka adalah negara-negara otoriter. Negara-negara yang benar-benar demokrasi sejati, bahkan bisa dibilang hiperdemokrasi, sedang berjuang untuk kebebasan. Tentu saja, Amerika Serikat sedang berjuang untuk nilai-nilainya saat ini. Negara itu sedang berada dalam pertempuran domestik untuk melindungi dan menegakkan kebebasannya. Dan di Israel, kami juga sedang berperang demi kebebasan kami melawan tetangga-tetangga di seluruh Timur Tengah. Namun bahkan dalam hal apa yang terjadi secara domestik di sini, dan bagaimana demokrasi ini dibentuk, memang benar-benar ada perjuangan untuk kebebasan. Dan ketika kami menyanyikan Hatikva, kami berkata, Lihot Am Hofshi, menjadi bangsa yang bebas. Dan itulah alasan mengapa orang Israel memiliki pandangan yang begitu positif terhadap orang Amerika. Karena kami ingin dan berusaha untuk memiliki kebebasan demokratis yang sama seperti yang dimiliki Amerika Serikat. Alex, menanggapi lebih jauh soal hubungan itu. Kamu berada di sebuah upacara minggu ini di mana Amerika Serikat memutuskan untuk menandatangani perjanjian untuk secara permanen menempatkan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem. Kita tahu pada masa jabatan pertama Trump, dia memindahkan kedutaan dari Tel Aviv. Dan sekarang ada duta besar Mike Huckabee bersama dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar. Ini tampak seperti sebuah upacara yang luar biasa tentang kebebasan dan nilai-nilai yang sama seperti yang baru saja kamu bicarakan. Menandatangani kesepakatan di sini, menempatkan kedutaan di Yerusalem, sebuah kompleks baru kalau boleh dibilang, dari kompleks Allenby yang letaknya cukup dekat dengan lokasi saat ini di kota Yerusalem. Sejak zaman dahulu kala. Ya, kita harus melihat cuplikannya karena Duta Besar Huckabee memberikan pidato lebih dari 20 menit tanpa catatan. Jelas sudah dipersiapkan, tapi tanpa catatan, spontan dari hati. Dan dia benar-benar menyatukan banyak hal tentang nilai-nilai bersama antara Israel dan Amerika Serikat. Mari kita lihat cuplikan ini. Saya sangat bangga bahwa Presiden telah datang untuk membuat pernyataan yang sudah saya rindukan sepanjang hidup saya. Dan itu adalah bahwa akhirnya kita akan berdiri bersama Israel di tempat Tuhan menempatkan ibu kotanya. Bukan hanya Anda yang membuat keputusan itu. Saya akan mengatakan bahwa Tuhan telah membuat keputusan itu 3.800 tahun yang lalu. Dan akhirnya kita mengakui apa yang telah ditetapkan jauh sebelum Amerika Serikat ada. Saya bangga bahwa pada akhir pekan ulang tahun kita yang ke-250 pengumuman ini dibuat. Jika ada yang berpikir bahwa keputusan oleh Presiden itu hanyalah keputusan sementara, hanya berlaku selama masa jabatannya, dan bahwa seseorang akan datang lalu mengubah dan membatalkannya.
Perlu diketahui bahwa dengan pemindahan properti ini dan dengan pembangunan yang pada akhirnya akan menjadi gedung yang sangat mahal dan besar untuk kompleks kedutaan baru, ini bukan sekedar keputusan, tapi keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Jadi sekali dan untuk selamanya, kita akan menancapkan bendera kita, tapi bendera itu akan dipasang di atas beton yang sangat kokoh, sehingga tidak ada seorang pun yang akan mencoba memindahkan bendera itu dari Yerusalem dan mengambilnya dari ibu kota yang sebenarnya. Ya, luar biasa. Kau tahu, cara dia berbicara persis seperti yang dia lakukan di KTT JNS minggu lalu. Tanpa catatan, spontan, langsung dari hati. Membicarakan nilai-nilai bersama dan kebebasan yang kita miliki di sini di Israel. Dan tentu saja di Amerika Serikat. Saya hadir di upacara ini. Itu adalah upacara kecil. Upacara itu dipandu oleh Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar. Ada Wali Kota Yerusalem, Moshe Leon, dan ada Mike Huckabee, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel. Dan mereka melakukan penandatanganan di sebidang tanah di sepanjang Jalan Hebron di Yerusalem, sebuah jalan utama yang membentang dari timur ke barat dan utara ke selatan di Yerusalem untuk membangun kedutaan baru. Sekarang jika Anda kembali ke tahun 2018, kita mengatakan bahwa Donald Trump memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan saat itu David Friedman adalah duta besar, dan David membuat langkah yang sangat cerdas. Yang dia lakukan adalah menggunakan sebuah konsulat yang sudah ada di Yerusalem. Konsulat itu memberikan layanan konsuler kepada warga Israel di seluruh wilayah metropolitan sekitar Yerusalem. Dan pada dasarnya, dia menghapus kata konsulat, lalu menggantinya dengan kata kedutaan besar di sana. Mereka membangun sebuah kantor kecil untuk duta besar, karena sebenarnya tidak ada kantor duta besar di sana. Jadi mereka melakukan sedikit pembangunan. Anda tahu, Presiden Amerika Serikat berbicara tentang bagaimana hal itu dilakukan dengan sangat murah karena sudah ada bangunannya. Mereka tidak membangun bangunan baru. Dan kedutaan sebelumnya berada di Tel Aviv. Dan kedutaan itu menampung ratusan pekerja dan tidak ada ruang untuk mereka di konsulat Yerusalem. Jadi mereka tetap bekerja dari Tel Aviv. Dan yang dilakukan David Friedman, dia menyebut konsulat itu sebagai kedutaan. Dan dia menyebut kedutaan itu sebagai kantor cabang dari kedutaan. Jadi situasinya masih seperti ini. Sebagian besar karyawan yang secara teknis bekerja untuk kedutaan masih berada di Tel Aviv. Meskipun Amerika Serikat secara resmi telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota, dan kedutaannya berada di Yerusalem, serta kantor utama duta besarnya juga di Yerusalem. Jadi sekarang yang akan dilakukan Amerika Serikat adalah membangun kedutaan besar baru yang sangat besar, benar? Jadi ketika Presiden berkata, Anda tahu, kami membangun sebuah kedutaan, biayanya sangat sedikit. Nah, tebak apa? Sekarang Amerika Serikat akan menginvestasikan sejumlah uang yang menurut Anda pantas untuk sebuah negara yang Mike Huckabee mencatat dalam pernyataannya bahwa Israel memiliki sekitar 700.000 warga Amerika yang tinggal di luar negeri. Dan itu adalah jumlah terbanyak kedua dari negara manapun selain Meksiko. Benar kan? Jadi kalau kamu pikirkan tentang Israel yang kecil, ada lebih banyak orang Amerika yang tinggal di Israel daripada di negara lain di dunia kecuali Meksiko, benar? Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi kamu memang harus punya kedutaan besar di sini, terutama karena hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Jadi kamu akan melihat sebuah gedung besar sekali dibangun dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang, Israel menyewakan tanah itu kepada Amerika Serikat. Ini adalah pengaturan yang sangat umum terjadi dengan kedutaan lain. Mereka menyewakan tanah yang sangat luas ini hanya dengan $1. Dan Mike Huckabee benar-benar mengeluarkan uang $1 dari sakunya dan memberikannya sebagai bagian dari upacara penandatanganan kepada Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar yang mencatat kepada akuntan umum bahwa uang ini akan masuk ke kas negara, bukan ke sakunya. Agar tidak ada yang berpikir ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Tapi saya pikir ini sangat simbolis bahwa upacara ini berlangsung pada hari Kamis, tepat menjelang tanggal 4 Juli. Bukan kebetulan. Ini mungkin sudah direncanakan akan terjadi. Dan akhir pekan ini kita juga memperingati tonggak sejarah lainnya. Sudah 50 tahun sejak serangan Entebbe, ketika Israel dengan berani mengirimkan komando Sayeret Matkal untuk menyelamatkan sandera yang dibawa dalam pembajakan teroris ke Entebbe. Dengan kematian tentu saja di Uganda, dengan kematian komandan utama di sana, Yonatan Netanyahu, saudara dari Perdana Menteri.
Dia juga menyebutkannya dalam komentarnya tentang apa arti 4 Juli baginya. Sudah 50 tahun sejak saudaranya meninggal dalam serangan berani dan belum pernah terjadi sebelumnya oleh komando Israel di Uganda. Salah satu manuver militer paling tanpa preseden dalam sejarah. Anda tahu, terbang jauh dari Israel ke Uganda, menyelamatkan lebih dari 100 sandera, hanya kehilangan 1 tentara Israel, 1 komandan dalam operasi itu. Dan itu tentu saja adalah Yoni Netanyahu yang mengambil peran utama baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan serangan itu. Dan itu terjadi pada tanggal 4 Juli pada hari kemerdekaan pada peringatan 200 tahun berdirinya Amerika Serikat di tahun 1976. Jadi di sini, peringatan 250 tahun Amerika Serikat juga merupakan peringatan 50 tahun NTB. Dan seperti yang Anda sebutkan dan seperti yang disebutkan oleh Perdana Menteri, ini adalah saudara dari Perdana Menteri. Tentu saja ada yang mengatakan bahwa Yoni Netanyahu sebenarnya adalah orang yang sedang dipersiapkan untuk posisi Perdana Menteri ini. Perdana Menteri sangat menghormati Yoni. Dia sering membicarakannya. Netanyahu sendiri, Bibi, juga terluka dalam operasi penyelamatan terkait pembajakan pesawat oleh teroris beberapa tahun kemudian. Ditembak di bahu dan selamat dari serangan itu. Jadi Anda tahu, 4 Juli memiliki makna khusus. Bukan hanya bagi orang Israel dan perayaan Amerika, tetapi juga bagi Perdana Menteri Netanyahu dan peringatan atas kehilangan saudaranya, Yoni. Tetapi juga merupakan perayaan besar dalam hal komitmen Israel untuk membawa pulang semua sandera. Dan Perdana Menteri Netanyahu berhasil membawa pulang semua sandera. Tapi jelas, kita masih melihat bahwa strategi Palestina dalam perang adalah mengambil sandera. Ya, benar sekali. Dan di atas semua itu, kami baru saja diberitahu dalam beberapa jam terakhir bahwa Perdana Menteri Netanyahu mungkin akan kembali terbang ke Washington, ke Gedung Putih, untuk bertemu dengan Presiden Trump. Pertemuan ini sepertinya akan terjadi setelah KTT NATO di Turki pekan ini nanti. Tapi ada sebuah komentar yang benar-benar mengganggu saya di berita pagi ini. Presiden Trump mengatakan bahwa dia dan Perdana Menteri Netanyahu sangat akrab, tapi Netanyahu tahu siapa bosnya. Maksud saya, ini cukup merendahkan, saya rasa. Sangat merendahkan. Dan Presiden pernah membuat komentar serupa sebelumnya dengan mengatakan bahwa sayalah yang memimpin. Anda tahu, saya yang menentukan kebijakan. Mari kita bicara tentang kemungkinan pertemuan antara Trump dan Netanyahu, serta komentar itu yang sampai saat ini Perdana Menteri belum memberikan tanggapan apapun. Saya rasa dia belum pernah memberikan tanggapan apapun terhadap komentar Trump yang di luar naskah, jika boleh dibilang, terkait dirinya secara pribadi. Ya, Netanyahu sangat diplomatis. Berbeda dengan Trump yang dalam komentarnya benar-benar tidak diplomatis. Bukan hanya dia bilang mereka berhubungan sangat baik, dia juga bilang mereka berhubungan sangat bagus. Jadi itu bahkan tidak sepenuhnya benar secara tata bahasa. Tapi mari kita abaikan tata bahasanya sebentar. Kamu sudah melihat presiden sebelumnya dalam perang ini. Kamu tahu, hanya membicarakan betapa hebatnya Netanyahu, seorang Perdana Menteri di masa perang. Betapa orang Israel seharusnya menghargainya. Tapi sejak Israel dan Amerika Serikat terbang berdampingan selama 6 minggu, kita sudah melihat serangkaian komentar yang terus-menerus langsung dikaitkan dengan Trump, baik di depan kamera maupun di Truth Social miliknya. Dan juga para pejabat senior ini memberikan wawancara kepada Axios dan media lainnya. Mengatakan hal-hal buruk tentang Netanyahu, tentang penilaiannya, tentang dia yang benar-benar gila, tentang Bibi yang tahu siapa bos dalam hubungan itu. Meskipun sebelumnya dalam perang, Trump telah mengatakan bahwa setiap kesepakatan gencatan senjata akan ditentukan antara dua mitra yang berjalan berdampingan. Sekarang jelas, Trump sedang berusaha menyenangkan dua pihak yang berbeda dengan komentar-komentar ini. Yang pertama adalah Iran dan semua mitra Arab untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia yang memegang kendali dan bahwa Netanyahu akan menerima perintah dari Trump. Tapi juga Trump menargetkan basis MAGA di Amerika Serikat yang pada dasarnya menuduh Netanyahu sebagai pihak kecil yang justru mengendalikan pihak yang lebih besar. Dan Trump melakukan apapun yang diinginkan Netanyahu darinya. Sekarang Perdana Menteri mengatakan di KTT JNS lebih dari seminggu yang lalu, dia memulai pidatonya dengan mengatakan, Anda tahu, beberapa orang di Amerika Serikat mengatakan bahwa Presiden Trump melakukan apapun yang saya, Netanyahu, inginkan darinya. Dan orang-orang di sini di Israel mengatakan bahwa Netanyahu melakukan apapun yang Trump inginkan darinya. Dan Netanyahu mengatakan bahwa keduanya tidak benar. Sekarang sepertinya sebuah pertemuan memang diperlukan.
Perdana Menteri sudah terbang ke Washington sebanyak 7 kali selama masa jabatannya ini. Netanyahu adalah pemimpin asing pertama yang bertemu dengan Trump di Gedung Putih setelah terpilih kembali. Dan dia juga yang pertama pergi 2 kali ke Gedung Putih. Dan seperti yang saya katakan, sudah 7 kali ke sana. Tapi kita belum melihat apapun sejak operasi Epic Fury ini, operasi Roaring Lion, bergerak berdampingan. Perang itu tampaknya merupakan keberhasilan militer yang luar biasa pada saat dihentikan. Namun, diplomasi tampaknya berhasil mengempiskan seluruh momentum dari kemenangan militer ini. Dan tentu saja ada banyak isu yang sedang dibahas saat ini terkait negosiasi nuklir dengan Iran. Terkait dengan negosiasi yang telah dimulai dan menghasilkan semacam kesepakatan yang kita bicarakan minggu lalu dengan Lebanon, di mana pemerintah Lebanon akhirnya mengakui kehadiran IDF di Lebanon Selatan untuk membersihkan negara itu dari Hizbullah, yang merupakan langkah awal penting menuju kemungkinan kesepakatan normalisasi yang lebih luas. Dan tentu saja situasi di Gaza, di mana kita terus mendengar tentang Dewan Perdamaian dan kemungkinan ingin memulai proses pembangunan kembali, meskipun Hamas tidak mau melucuti senjata. Dan Anda tahu, kita telah melihat semakin banyak pembicaraan tentang Hamas yang mungkin bersedia menyerahkan kendali administratif kepada semacam apa yang mereka sebut. Saya rasa itu disebut NGAT, seperti badan pemerintahan baru yang terdiri dari warga Palestina untuk mengelola Gaza yang secara teknis Hamas bukan bagian dari badan tersebut, agar Hamas bisa berkumpul kembali dan menyesuaikan diri sebagai entitas militer. Menurut beberapa laporan berita, Hamas telah menawarkan untuk menyerahkan sebagian senjata berat dan beberapa lokasi terowongan kepada Israel atau kepada Dewan Perdamaian agar Israel atau badan internasional tertentu dapat menyingkirkannya dan menanganinya. Namun, tidak ada metode verifikasi di sini. Tidak ada cara untuk memastikan, oke, Hamas menyerahkan sejumlah RPG. Oke, kami sudah melucuti senjata. Bagus. Mereka tidak mau menyerahkan senapan mesin mereka, yang merupakan cara mereka meneror penduduk. Mereka bisa saja berkata, ini, ada 50 pintu masuk terowongan yang belum kalian hancurkan. Bisa saja ada 150 pintu masuk terowongan. Dan mungkin Hamas berkata, oke, kami akan berikan 50 ini, dan kemudian kami akan bilang kami sudah melucuti senjata. Jadi masih banyak yang perlu dibicarakan. Dan tentu saja, seperti yang Anda sebutkan, saya pikir Perdana Menteri sangat ingin berdiri berdampingan di foto berdampingan dengan Presiden Amerika Serikat. Agar negara-negara di dunia melihat bahwa kedua pemimpin ini benar-benar berdiri berdampingan dan mereka bekerja sama. Dan saya ingat terbang ke Gedung Putih ketika Netanyahu berpidato di Kongres pada tahun 2024. Saya yakin itu terjadi pada Juli 2024. Dan dia berpidato di Kongres. Dia mengadakan pertemuan dengan pada saat itu Presiden Biden dan Wakil Presiden Harris, yang saat itu merupakan kandidat dari Partai Demokrat untuk kursi presiden. Setelah pertemuan dengan Harris, Perdana Menteri dikawal keluar dari Gedung Putih. Dan kemudian Kamala Harris, yang sangat tidak biasa dalam jenis pertemuan seperti itu, mengadakan konferensi pers sendirian, yang biasanya tidak Anda lihat. Biasanya tidak ada konferensi pers atau ada konferensi pers bilateral. Tapi kali ini bukan konferensi pers bilateral. Yang ada hanya konferensi pers sepihak, hanya Kamala Harris saja. Dan segera setelah itu, Perdana Menteri Netanyahu dan stafnya mengadakan jumpa pers. Dan pesan utama dari jumpa pers itu adalah bahwa pesan utamanya adalah perbedaan pendapat bisa terjadi di balik pintu tertutup. Namun di luar pintu tertutup, ketika sudah sampai ke publik, Anda tidak ingin menunjukkan adanya perbedaan antara Israel dan Amerika Serikat. Karena ketika Anda menunjukkan perbedaan, itulah yang menciptakan bahaya yang jauh lebih besar bagi Israel. Jadi Anda bisa saja memiliki perbedaan pendapat apapun, dan memang selalu ada di balik pintu tertutup. Dan yang dilakukan Presiden Trump saat ini adalah, dia menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan. Saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang ingin dicoba diperkecil oleh Perdana Menteri Netanyahu. Dan itulah mengapa dia meminta pertemuan di Washington. Dan ada kemungkinan besar bahwa dia akan pergi dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Alex, sebaiknya kamu hubungi Al dan dapatkan tiket untuk dirimu sendiri. Sekarang ini sulit mendapatkan tiket untuk bolak-balik. Jadi kalau kamu akan meliputnya atas nama JNS, sekali lagi,
Ayo kita telepon dan segera berangkat ke sana. Ya, Perdana Menteri tidak terbang dengan El Al, dia terbang dengan Wing of Zion, yang merupakan versi Israel dari Air Force One. Kalau kamu bisa ikut menumpang. Ya, minggu ini juga sangat menarik melihat semacam peresmian Air Force One baru Amerika, pesawat Qatar ini, yang menjadi seperti superjet. Ya. Dan kau tahu, Israel juga punya pesawat yang relatif baru untuk Israel. Kecuali itu sebenarnya bukan pesawat baru, itu pesawat lama. Sebenarnya itu pesawat yang cukup tua, saya rasa usianya sekitar 30-40 tahun. Pada dasarnya, sejak zaman NTB. Dan itu seperti pesawat yang sudah diperbarui. Jadi kamu tahu, sebagian besar kursi di pesawat itu, lebih dari 100 kursi di pesawat itu, saya rasa mungkin 80-100 kursi di pesawat itu adalah kursi ekonomi. Kamu tahu, beberapa bagian mungkin rusak. Semuanya sudah dilapisi ulang. Pesawatnya terlihat bagus, seperti punya lapisan luar yang mengkilap, tapi sebenarnya itu pesawat tua. Jadi melihat Presiden Amerika Serikat berkata, "Hey, kita butuh pesawat baru. Pesawat kita sudah berumur 30-40 tahun." Israel baru saja meresmikan untuk pertama kalinya di masa jabatan ini, kamu tahu, sebuah pesawat baru yang pertama kalinya bagi Perdana Menteri dan Presiden Israel. Dan mereka membeli pesawat tua lalu merenovasinya. Jadi ada perbedaan besar di sana antara Israel dan Amerika Serikat. Tentu saja, JNS akan memberitakan pertemuan itu saat terjadi. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Netanyahu tampil di Channel 14 minggu ini bersama tim Patriot yang sangat populer, Patriots, dengan Yinon Magal membahas kampanye militer Israel di semua lini. Mari kita lihat video ini. Apakah Anda ingin menghentikan bantuan Amerika? Ya, Kapan ini akan berakhir? Saya tahu. benar. Saya ingin melakukan pemurahan bertahap selama 10 tahun. Saya sangat menghargai dukungan yang telah kami terima. Saya yakin kalian semua juga menghargainya. Ini bukan lagi ekonomi kecil, bukan juga raksasa, tapi sekarang sudah menjadi ekonomi berukuran menengah. Kita bisa membiayai sendiri pecahan persen dari PDB kita yang selama ini kita terima dari Amerika Serikat. Kapan proses ini akan dimulai? Saya ingin ini dimulai tahun depan. Tahun depan? Tahun depan. Oke. Jadi pada dasarnya, Perdana Menteri mengatakan bahwa Israel harus siap secara militer, ekonomi, dan mandiri dari Amerika Serikat. Dan Perdana Menteri, kita sudah membicarakannya di acara ini. Dia sudah sering mengatakan bahwa salah satu pelajaran utama dari 7 Oktober adalah Israel harus mampu secara mandiri menghadapi serangan besar seperti ini di tahun-tahun mendatang. Perdana Menteri mengatakan dia ingin memutuskan hubungan dalam hal pendanaan, pembiayaan dari Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Netanyahu berbicara tentang pemilihan yang akan datang, mengatakan bahwa dia menginginkan pemerintahan persatuan nasional yang luas jika dia terpilih sebagai Perdana Menteri. Ini sepertinya akan terjadi pada bulan Oktober, jika tidak lebih cepat. Benar, jadi pertama-tama Netanyahu tampil di Channel 14 karena kita sedang dalam mode pemilihan. Oke. Kamu tahu, Magal adalah seorang jurnalis yang dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat, cukup dekat dengan Netanyahu. Jelas merupakan penggemar berat Netanyahu. Tidak seperti saluran lain, seperti Channel 12, Channel 13, Channel 11. Stasiun-stasiun itu, kamu tahu, sama sekali tidak menyukai Netanyahu. Channel 14 sangat mendukung Perdana Menteri. Itulah sebabnya Perdana Menteri bersedia tampil di Channel 14. Dan dia bisa berbicara kepada pendukung setianya. Ketika dia tampil di Channel 14, itu langsung memenangkan rating dibandingkan tamu manapun yang pernah diundang Channel 14 atau saluran lain manapun. Jadi Anda masih bisa melihat popularitas Netanyahu yang signifikan ketika Anda melihat ratingnya. Apa yang terjadi ketika dia tampil bersama tim Patriot? Tapi menarik untuk melihat apa yang dia katakan. Anda tahu, dia menyerukan pemerintahan persatuan nasional yang luas. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan mitra koalisinya saat ini, yang mencakup Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, juga Haredi, partai-partai ultra-ortodoks. Dia mengatakan bahwa dia ingin partai-partai tersebut ada di dalam pemerintahannya. Partai-partai tersebut bersama dengan Likud telah membentuk pemerintahan sayap kanan yang mencakup seluruh spektrum sayap kanan politik di Israel. Jadi bagaimana Anda bisa memiliki keduanya? Benar, Anda ingin koalisi yang luas, tapi juga mempertahankan mitra saat ini. Sangat tidak konsisten. Ya. Sekarang saya pikir Netanyahu akan mempertimbangkan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. Tapi itu harus dengan mengorbankan Itamar Ben-Gvir, yang kemungkinan besar akan meraih hasil sangat baik dalam pemilu kali ini omong-omong. Dia memperoleh sekitar 9-10 kursi sendiri dalam survei, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Menunjukkan bahwa, Anda tahu, orang ini tidak sendirian. Dia sebenarnya mewakili pandangan sebagian cukup besar dari masyarakat.
Saya pikir berbagai kalangan di negara ini ingin melihat pemerintahan persatuan nasional. Dan yang mereka ingin dikecualikan dari pemerintahan persatuan nasional mungkin adalah Ben Gvir di pihak kanan, kelompok ultra-ortodoks yang merupakan kelompok religius kanan, bukan kanan politik secara tepat. Tapi mari kita sebut saja kelompok religius, tapi juga partai-partai Arab, yang mana pihak kiri bersedia duduk bersama mereka. Dan mereka telah membuktikan bahwa mereka bersedia duduk bersama mereka demi membentuk koalisi anti-Netanyahu untuk menghalanginya. Dan juga kelompok kiri jauh dari spektrum politik Israel, tim Demokrat seperti yang mereka sebut, Partai Demokrat Israel, yang pada dasarnya adalah Meretz yang baru. Tentu. Itu adalah gabungan Meretz, Partai Buruh, kamu tahu, kelompok kiri jauh. Jadi saya pikir banyak orang Israel ingin melihat pemerintahan dari partai-partai Zionis yang berada di tengah, mulai dari tengah kiri hingga tengah kanan, dan membentuk pemerintahan yang sangat luas ini. Kamu bisa saja memilikinya, tapi masalahnya adalah partai-partai, terutama yang di kiri, sangat anti Netanyahu sampai ke akar-akarnya. Dan kamu tahu, saya tidak melihat salah satu dari partai-partai itu mau duduk bersama Netanyahu, apalagi duduk bersama Ben Gvir atau partai-partai Haredi. Sekarang kapan mereka mungkin mau duduk bersama Netanyahu? Hanya ada satu syarat di mana mereka mungkin benar-benar mau duduk bersama Netanyahu, yaitu jika Netanyahu dan koalisi saat ini benar-benar berhasil melewati ambang batas elektoral untuk bisa membentuk pemerintahan sayap kanan lagi. Jika Netanyahu punya pengaruh untuk berbalik kepada mitra-mitra yang ada sekarang dan berkata, "Hey, kita akan ulangi saja ini. Kita akan membentuk pemerintahan yang sama lagi." Lalu Anda mungkin akan melihat beberapa partai tengah kiri ini, Anda tahu, yang menyadari bahwa mereka hanya akan tetap di luar selama 4 tahun lagi. Anda tahu, hanya mencoba menaikkan tensi. Dan masuk serta berbicara tentang kebaikan bangsa dan betapa pentingnya memiliki persatuan nasional. Sekarang, jika mereka bisa menghalangi Netanyahu membentuk pemerintahan dengan pihak kanan, mereka tidak akan berkoalisi dengannya kan? Mereka ingin dia keluar. Tentu. Jadi kamu tahu, menarik ketika Netanyahu memposisikan dirinya, mengatakan, saya ingin pemerintahan persatuan yang luas, tapi saya juga ingin tetap berkoalisi dengan mitra-mitra saya yang sekarang. Suka atau tidak, dia memang seorang politikus ulung. Itulah sebabnya dia terus memenangkan pemilu selama 20 tahun terakhir. Dia adalah politikus terbaik dalam hal keterampilan di Israel. Maksud saya, Kamu tahu, dia adalah diplomat terbaik yang dimiliki Israel. Negarawan, kamu tahu, tapi juga politikus yang paling tangguh. Sekarang, dalam hal bagaimana dia menjalankan ekonomi dan kementerian lainnya, kamu tahu, kita bisa membahas itu nanti. Ini bukan acara pemilu, jadi kita tidak akan membahas itu sekarang. Tapi kita jelas sedang berada di musim pemilu. Itulah inti dari peringatan 1000 hari, 7 Oktober. Itulah juga alasan kemunculan Netanyahu di Patriot. Dan Channel 14 juga, entah itu di hari yang sama atau sehari setelahnya. Survei ini baru saja pada hari Kamis dirilis, mengeluarkan survei yang benar-benar bertolak belakang dengan tren sebagian besar survei dari stasiun lain, menunjukkan bahwa Netanyahu adalah yang paling cocok untuk menjadi Perdana Menteri dibandingkan kandidat nomor 2, Gadi Eisenkot, dengan selisih 2 kali lipat, seperti 53% berbanding 26%. Dan bahwa Partai Likud akan mendapatkan 33 kursi, sedangkan partai terbesar berikutnya, Partai Yeshar milik Eisenkot, hanya akan mendapatkan 20 kursi. Itu adalah selisih 13 kursi. Itu adalah hampir seperti kemenangan telak, benar, dalam politik Israel. Dan Naftali Bennett yang membentuk aliansi kecil dengan Yair Lapid, trennya terus menurun. Saya rasa bahkan sampai ke angka 1 digit, bahkan jika dilihat dari orang-orang yang akan memilihnya. Jadi dia bahkan sudah tidak lagi tampil sebagai kandidat untuk menantang Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Tapi survei itu menunjukkan bahwa Netanyahu dan pemerintahan saat ini yang memiliki 64 kursi masih bisa membentuk pemerintahan dengan 63 kursi. Banyak survei lain menunjukkan bahwa koalisi bahkan bisa kehilangan hingga 10 kursi. Tapi saya akan melihat survei 14. Saya menganggapnya serius, karena dilakukan dan dianalisis oleh Shlomo Filber dari Direct Polls, yang tampaknya benar-benar tepat dalam beberapa pemilu terakhir yang kita miliki. Jadi, Anda tahu, Shmuel Peres, dia pernah berkata lama sekali. Dia bilang, Anda tahu, survei itu mungkin tercium harum, tapi jangan diminum. Jadi Anda tahu, kita sudah mulai memasuki musim pemilu ini. Ada patriotisme, ada protes, ada survei. Kita sedang bersiap-siap untuk pemilu, yang kemungkinan besar akan diadakan pada akhir Oktober. benar sekali Alex. Cukup luar biasa bahwa kita sudah 30 menit menjalani acara ini. Kita hampir tidak membicarakan Iran. Kita masih berperang dengan Iran. Itu belum berubah, meskipun kita masih berada di tengah-tengah gencatan senjata yang diupayakan oleh Yair Lapid ini.
Namun, menurut Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dia telah mengarahkan IDF untuk tetap mempertahankan rencana aksi militer independen terhadap Iran jika Teheran. Iran berbalik dan melanjutkan serangan terhadap negara Yahudi. Ya, Israel harus siap untuk itu. Tapi juga, Israel harus menunjukkan kekuatan yang sangat besar saat ini. Seluruh dunia bisa melihat bahwa Presiden Trump tidak ingin terlibat secara militer dengan Iran saat ini. Itu bisa saja berubah. Mungkin itu berubah setelah pemilu pada waktu. Kita tidak tahu. Saya tidak akan berasumsi bahwa itu akan berubah. Tapi Anda tahu, dengan Presiden Trump selalu ada pengalihan perhatian. Dan Anda benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mungkin pertemuan antara Netanyahu dan Trump ini bisa memperjelas di antara mereka berdua tentang bagaimana sebenarnya pandangan mereka tentang masa depan. Dan apa yang terjadi jika Iran tidak setuju dengan semacam fakta non-nuklir untuk tidak membangun kembali programnya? Tapi Israel harus menunjukkan bahwa mereka tidak berada di bawah kendali Amerika Serikat, bahwa mereka bersedia menyerang sendiri. Dan perlu dicatat, karena perang 12 hari yang terjadi pada bulan Juni tahun sebelumnya, Amerika Serikat baru turun tangan pada hari terakhir untuk membom Fordo. Selama 12 hari, Israel melakukan, menurut saya, sekitar 1.000 serangan udara di Iran sendirian, melumpuhkan semua sistem pertahanan udara Iran, dan menyerang hampir semua target yang mereka inginkan selama periode 12 hari itu. Jadi negara Israel harus bisa menunjukkan kepada semua tetangga, negara-negara tetangga di Timur Tengah, bahwa mereka siap, mau, dan punya tekad untuk menyerang Iran jika Iran terus bersikap agresif. Alex, pembicaraan saat ini sebenarnya antara Amerika Serikat Dan Iran sedang ditunda. itu karena Iran sedang dalam masa berkabung sekarang. 1 minggu penuh upacara pemakaman dan masa berkabung untuk pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Ini dimulai pada akhir pekan setelah dia tewas di awal putaran terakhir perang ini. Namun sekarang semuanya telah ditunda sementara, mungkin selama seminggu, agar Iran dapat memakamkan pemimpin tertingginya. Benar. Sekarang, seperti yang Anda sebutkan, Khamenei tewas pada serangan pertama dalam 10 menit pertama operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion ini. Amerika Serikat menargetkan fasilitas nuklir, fasilitas rudal balistik. Israel menargetkan para pemimpin. Serangan pertama yang dilakukan Israel dalam perang ini adalah untuk menewaskan Khamenei, yang sebenarnya merupakan kebalikan dari cara perang biasanya berlangsung. Biasanya, yang terjadi adalah orang-orang senior baru disingkirkan di akhir perang. Tapi di sini, Israel menewaskan orang-orang senior di awal pada serangan pertama. Khamenei bahkan tidak bisa dimakamkan. Beberapa hal menarik. Yang pertama adalah, saya rasa dari semua orang yang menghadiri pemakaman ini, sekarang Anda tahu siapa musuh Anda, oke? Satu orang yang tidak akan hadir di sana, Moshe Tabak Khamenei, putra Khamenei. Dan saya rasa masih ada pertanyaan tentang keberadaannya. Apakah dia masih hidup? Apakah tubuhnya rusak parah? Apakah dia kehilangan kaki? Apakah dia terkena di wajah? Apakah dia masih punya denyut nadi? Kita tidak tahu. Mereka bilang bahwa demi alasan keamanan, mereka tidak membawanya. Tapi tidak ada yang melihatnya. Jadi dia tidak akan ada di sana. Dan yang ketiga, menurutku, berapa lama acaranya? Seminggu. Pemakamannya berlangsung selama seminggu. Ya. Benar. Masa berkabung akan menjadi tontonan yang cukup menarik. Jadi menurut saya, kita harus melihat, Anda tahu, apa yang akan keluar dari situ. Bagaimana Iran terlihat, bagaimana dunia membicarakan Iran. Setelah pemakaman ini, bagaimana dunia membicarakan Khamenei? Apakah mereka membicarakannya seperti seorang teroris, sponsor utama terorisme di dunia? Maksud saya, ini adalah teroris ulung. Ini seperti Osama bin Laden yang jauh lebih berbahaya. Anda tahu, Hizbullah saja itu Iran. Hamas, mereka berada di bawah kendali Iran. Houthi juga di bawah kendali Iran. Di bawah kendali Khamenei secara khusus. Jadi mari kita lihat apakah dunia membicarakan Khamenei sebagai seorang negarawan besar dan revolusioner, atau jika mereka membicarakannya sebagai seorang teroris. Dan kita juga harus melihat, Anda tahu, seperti apa citra Amerika dan Israel di akhir pemakaman ini? Sekarang mari kita alihkan perhatian kita, Alex, ke Hizbullah di utara dan Lebanon. Minggu lalu, kita membahas tentang perjanjian kerangka kerja yang dimediasi oleh Amerika Serikat antara Israel dan Lebanon, yang tentu saja tidak melibatkan Hizbullah. Dan Israel masih mempertahankan haknya untuk mencoba melemahkan, mengeliminasi organisasi teroris Hizbullah di Lebanon Selatan. Ada sebuah kompleks bawah tanah yang sangat besar pada dasarnya, yang dioperasikan Hizbullah di dekat perbatasan, berisi senjata, peluncur roket, dan sebagainya.
Israel menghancurkan seluruh jaringan terowongan yang panjangnya ratusan meter. Anda sudah melihat gambarnya, mungkin kita bisa menunjukkannya di sini, agar dunia bisa melihat betapa luasnya jaringan bawah tanah ini. Yang dioperasikan oleh Hizbullah mungkin sedang merencanakan, siapa tahu serangan 7 Oktober berikutnya, mungkin ingin menyeberang ke Israel. Jadi kami memiliki gambar-gambar itu minggu ini. Ya, Ada beberapa hal terkait itu. Yang pertama adalah Anda melihat kontradiksinya. Israel membangun tempat perlindungan bawah tanah untuk melindungi warga sipil. Anda tahu, mereka mengoperasikan rumah sakit di bawah tanah agar mereka bisa terus melakukan operasi dan prosedur penyelamatan nyawa di bawah tanah saat roket-roket berjatuhan. Di Lebanon, di Gaza, mereka membangun fasilitas bawah tanah untuk melindungi para teroris. Oke, dan mereka mengambil miliaran dolar yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun rumah sakit dan sekolah di atas tanah, tetapi mereka menggunakannya untuk membangun tempat perlindungan bagi teroris dan pusat komando bagi teroris di bawah tanah. Kamu tahu, Israel menghancurkan jaringan terowongan besar ini. Dan ini adalah serangan yang jika dilakukan seminggu atau 2 minggu lebih awal, kemungkinan besar akan mendapat banyak perhatian negatif. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan kepada Israel, kamu tahu, dan Netanyahu, kenapa kalian harus merobohkan sebuah gedung setiap saat? Serangan kalian terlalu besar. Tapi di sini jelas bahwa karena ini terjadi sekitar 10 hari setelah banyak komentar tersebut, bahwa ini dilakukan dengan koordinasi penuh dengan Amerika Serikat. Mereka tahu bahwa Israel akan melakukannya. Jelas, Israel telah memberikan cukup informasi kepada mereka tentang jaringan terowongan ini. Dan kamu bisa lihat dari ledakan-ledakannya, mereka menaruh bom di satu tempat dan itu meledak di banyak tempat lain. Jadi, Amerika Serikat masih memberikan lampu hijau kepada Israel untuk menghancurkan target-target teror ini. Jadi, Israel menunjukkan bahwa mereka akan bertindak sesuai kepentingannya sendiri meskipun ada banyak tekanan diplomatik secara internasional. pada saat yang sama, Alex, sejak awal perang, kita telah melihat kelompok anti-Israel mencoba memecah belah antara Yahudi dan Kristen, menuduh Israel melakukan berbagai hal terhadap orang Kristen, baik di negara itu maupun di Lebanon. Namun di sini ada sekelompok pemimpin Kristen dari Lebanon Selatan yang meminta agar desa-desa mereka dianeksasi ke negara Israel. Mereka tidak ingin hidup di bawah pemerintahan Lebanon. Mereka tidak ingin ada urusan apapun dengan Hizbullah. Mereka lebih memilih dianeksasi oleh negara Yahudi. Luar biasa. Karena mereka paham bahwa orang Kristen memiliki kebebasan beribadah di Israel, bahwa Israel melindungi kaum minoritas. Semua hal yang dituduhkan Barat kepada Israel tidak dilakukan. Dan kamu tahu, Tucker Carlson, kamu mencoba menggambarkan seolah-olah Israel memusnahkan kekristenan di negaranya. Kenyataannya, orang Kristen berkembang di Israel. Baru akhir pekan ini, saya bersama sekelompok orang Kristen Amerika di perbukitan Samaria. Namun, orang Kristen di Israel dapat beribadah dengan bebas. Jika Anda terbang di atas Israel dan tidak ada yang memberitahu Anda bahwa ini adalah Israel, dan tidak ada yang memberitahu Anda tentang geopolitik negara ini, lalu Anda bertanya, apa agama negara ini? Jika Anda melihat gereja-gereja besar yang ada, yang banyak diantaranya berusia ratusan tahun, Anda mungkin akan berkata ini adalah negara Kristen. Israel melindungi semua tempat itu. Dan Israel telah membantu umat Kristen di Lebanon. Tapi tidak hanya di Lebanon, juga melindungi minoritas di Suriah. Dan ada fenomena yang sama. Ada minoritas Druze di Suriah. Begitu juga dengan umat Kristen. Mereka mengatakan hal yang sama, bahwa mereka ingin Israel mencaplok sebagian wilayah Suriah dan mengambilnya di bawah kedaulatannya. Agar Israel bisa melindungi mereka dari Muslim Syiah di Lebanon, dari Muslim Sunni yang dipimpin oleh Al-Shara di Suriah. Ini adalah hal yang sulit dipercaya untuk dilihat. Sekarang Israel tidak akan melakukannya. Dan alasan mengapa Israel tidak akan melakukannya adalah karena Anda tahu, di antara kelompok minoritas ini juga terdapat banyak Muslim yang Anda tahu Israel tidak ingin menyerap mereka bersama wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, akan dibutuhkan banyak pasukan untuk mengamankan wilayah-wilayah tersebut di Suriah dalam jangka panjang, juga untuk mengamankan Lebanon. Dan Anda tahu, Israel sedang menghadapi kekurangan pasukan, bukan? Pasukan kami sudah bertempur, beberapa dari mereka. Anda tahu, saya telah bertemu orang-orang dalam beberapa minggu terakhir yang sudah bertempur selama 300 hari, 400 hari. Saya bertemu seseorang yang sudah 500 hari berada di medan tempur. Jadi Anda tahu, ada tantangan logistik yang besar, tapi sangat penting untuk melihat apa pendapat minoritas di Timur Tengah tentang Israel, dan bagaimana hal itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Barat tentang negara Israel. Tentu saja. Alex, Anda sempat menyinggung situasi di Gaza tadi.
Ada analisis minggu ini oleh Amit Segal, jurnalis yang sangat dihormati dan terkenal di Israel, yang mengatakan bahwa Hamas pasti telah sangat dilemahkan dalam 1000 hari terakhir. Namun demikian, meskipun Hamas mungkin setuju untuk melepaskan administrasi sipil sehari-hari di Gaza, mereka masih berusaha mempertahankan diri sebagai gerakan bersenjata yang dapat bertahan dan pada akhirnya membangun kembali diri mereka. Itulah posisi Hamas saat ini. Dan itulah ketakutan besar, terutama bagi mereka yang tinggal di Israel Selatan dan sebenarnya seluruh negeri. Tidak diragukan lagi bahwa rencana 20 poin itu, Hamas melihat perjanjian gencatan senjata tersebut sebagai rencana pelestarian, dan pihak Qatar juga melihatnya sebagai rencana pelestarian untuk Hamas. Sampai saat ini, belum ada dana signifikan yang masuk ke Gaza untuk pembangunan kembali. Tetapi sekarang kita mulai mendengar hal itu. Pihak Qatar dan pihak lain sedang menekan agar miliaran dan miliaran dolar mulai masuk ke Gaza. Bahkan jika Hamas tidak melucuti senjata, yang merupakan salah satu syarat utama, Salah satu kewajiban utama Hamas miliki di bawah rencana 20 poin. Yang pertama, tentu saja, adalah membebaskan sandera yang sudah mereka lakukan. itu agak menjadi tontonan. Prosesnya memang berlangsung lama, tapi setiap sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, berhasil dipulangkan, dan itu luar biasa. Dan menurut saya, jika itu saja yang berhasil dicapai, dan kemudian Israel juga masuk dan menguasai lebih dari 60% wilayah jalur Gaza. Dan saya baru saja melihat sebuah laporan pagi ini yang menunjukkan bahwa Israel terus semakin masuk dan memperluas penguasaannya di Gaza. Tapi Hamas benar-benar berusaha untuk memperkuat kekuasaan mereka. Mereka ingin tetap bertahan, tetap berada di sana. Pihak Qatar bersedia membiarkan dana mulai mengalir masuk, bahkan tanpa perlucutan senjata penuh dari Hamas. Dan uang itu, kemana uang itu akan pergi? Setidaknya sebagian dari uang itu akan jatuh ke tangan Hamas. Dan itu jelas merupakan bahaya besar. Jadi, menurut Anda, bagaimana dengan Dewan Perdamaian dan apa yang bisa mereka capai? Mengingat Hamas pada dasarnya mengatakan bahwa mereka menolak untuk melucuti senjata mereka. Ya, memang ada banyak pembicaraan bahwa Jared Kushner dan Steve Witkoff, Anda tahu, sedang mendorong semacam rencana pembangunan kembali. Dan saya pikir ada berita yang sangat menarik minggu ini bahwa Jason Olsen, yang merupakan anggota Dewan Perdamaian, dia ditunjuk untuk memimpin portofolio yang disebut deradikalisasi jalur Gaza. Anda tahu, dia adalah seorang perwira Angkatan Laut yang telah mempelajari sejarah Israel, yang merupakan anggota Angkatan Laut dikirim ke sini untuk memimpin deradikalisasi. Dan dia mengundurkan diri dari jabatannya minggu ini. Dan dia berkata, atau saya mendengar dari orang lain yang telah berbicara dengannya, bahwa dia berbicara di KTT Jena, omong-omong, minggu lalu. Jadi saya punya kesempatan untuk berbicara dengannya secara mendalam. Itu sebelum pengumuman ini. Dia tidak memberitahu saya bahwa pengumuman ini akan segera diumumkan. Saya berasumsi dia sudah tahu. Dia berbicara tentang perlunya deradikalisasi. Tapi ternyata dia percaya bahwa Qatar memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam proses pelaksanaan rencana 20 poin ini. Dan dia merasa bahwa dia sama sekali tidak akan berhasil dalam komponen utama ini yang disebut deradikalisasi. Jadi kalau tidak ada deradikalisasi, pada dasarnya kamu tahu, itu sama saja menjamin bahwa Hamas akan mencari cara untuk membentuk kembali dan mempersenjatai diri lagi. Dan apakah itu memakan waktu 6 bulan, 6 tahun, atau 10 tahun, kamu tahu mereka akan memainkan strategi jangka panjang dalam hal ini. Dan kamu tahu akan sangat menarik untuk melihat apakah Israel memenangkan pertarungan dalam mencegah dana mengalir ke Gaza. Tanpa di satu sisi perlucutan senjata, dan tanpa di sisi lain langkah-langkah menuju deradikalisasi. Dan saya pikir ini pasti akan menjadi salah satu poin pembicaraan utama dalam pertemuan Netanyahu-Trump yang akan datang. Alex, saya ingin tetap membahas Hamas. Karena dengan adanya gencatan senjata sekarang, secara teknis di Lebanon dan dengan Iran, banyak orang khawatir bahwa Iran akan menggunakan pengaruhnya di Yudea dan Samaria dan menggunakan Hamas untuk kembali melakukan serangan teroris. Dan saya sudah membahas hal ini di acara saya yang lain, Judea Occasion, selama beberapa minggu terakhir. Dan sekarang, Shin Bet Israel, Badan Keamanan, bersama dengan IDF, mengumumkan bahwa mereka telah membongkar jaringan teror Hamas skala besar di Hebron, yang memang sudah lama menjadi sarang Hamas. Anda tahu, banyak orang bilang, tidak, Hamas hanya ada di Gaza. Tapi mereka masih hidup dan sayangnya cukup kuat di Yudea dan Samaria. Dan itu bisa menjadi front berikutnya, semoga tidak terjadi, dalam perang ini, yaitu Yudea dan Samaria yang jauh lebih dekat ke rumah. Benar sekali.
Dan saya pikir meskipun Anda melihat bahwa Hamas masih sangat aktif di Yudea dan Samaria, di sini, di Hebron, yang merupakan salah satu sarang lebah, Anda tahu, tempat saya berada di Samaria. Akhir pekan ini kami sedang memandang kota Alkitab Yahudi, Shem, yang sekarang dikenal sebagai Nablus. Yang dulunya, Anda tahu, merupakan kota Palestina yang sangat besar, salah satu dari banyak kota Palestina besar, yang menjadi sarang teroris ini. Dan saya pikir memang ada ketakutan bahwa orang-orang yang mendorong MOU dengan Iran ini, Anda tahu, mereka menginginkan gencatan senjata di sana, membiarkan rezim tetap berkuasa. Orang-orang yang sama yang mendorong agar Hamas diizinkan untuk berkonsolidasi kembali, mempersenjatai kembali, dan membangun ulang di jalur Gaza akan menjadi orang-orang yang sama. Yang tidak lama setelah pemilu Israel, mereka bisa saja mencoba mendorong Israel sekali lagi ke dalam semacam kesepakatan yang tampaknya mirip dengan apa yang disebut sebagai kesepakatan abad ini di akhir masa jabatan pertama Trump, di mana pada dasarnya akan melegitimasi kekuasaan otoritas Palestina di seluruh wilayah A dan B serta mayoritas wilayah C. Nah, sebagai bagian dari rencana ini, semua permukiman Israel yang sudah ada saat itu pasti akan tetap berada di sisi Israel dari pagar ini, apapun bentuknya nanti. Dan bahkan ada sekitar 15 enklav yang merupakan kota-kota Yahudi yang terisolasi. Enklav-enklav itu akan dihubungkan kembali ke Israel melalui jalan-jalan dan akan ada beberapa sistem jalan dan bypass untuk menghubungkan wilayah-wilayah Palestina satu sama lain. Ya, situasinya rumit. Yang pada dasarnya dirancang dan dipromosikan oleh Jared Kushner saat itu, tetapi sangat didukung oleh Perdana Menteri Netanyahu dan Presiden Trump pada waktu itu. Dan tentu saja, saya pikir bisa saja ada dorongan baru setelah pemilu paruh waktu di Amerika Serikat, setelah pemilu di sini, di Israel. Untuk sekali lagi mendapatkan semacam pengakhiran resmi atas konflik Palestina-Israel, yang pada dasarnya akan menghasilkan apa yang mungkin bisa disebut sebagai negara minus yang dideklarasikan di Yudea dan Samaria. Dan saya pikir telah terjadi perubahan besar di Israel, Anda tahu, sejak 7 Oktober. Sebelum 7 Oktober, banyak orang Israel yang akan mendukung rencana seperti itu. Bahkan seperti yang saya katakan, Netanyahu pada saat itu mendukung rencana tersebut. Pada saat ini, setelah 7 Oktober, saya rasa bahkan tidak ada segelintir orang Israel yang mempercayai hal itu. Menuju suatu situasi negara di mana Israel kehilangan kedaulatan sepenuhnya atas wilayah A dan B, serta sebagian besar wilayah C, mungkin bisa membawa Israel semakin dekat dengan perdamaian. Orang-orang Israel memahami siapa yang mengendalikan wilayah-wilayah ini. Kamu tahu, di satu sisi ada Fatah dan Mahmud Abbas, yang terus menjalankan skema bayar untuk membunuh. Pada dasarnya, menghasut dan membiayai pembayaran teror. Dan membayar para teroris yang sedang dipenjara. Membayar keluarga orang-orang yang terbunuh saat mencoba melakukan pembunuhan berencana. Itu adalah dana tahanan, dana syuhada. Sekitar 7% dari anggaran Palestina digunakan untuk pembayaran pendanaan teror ini, atau untuk Hamas. Benar, itu pilihan yang ada kan? Kamu punya para pendana teror atau para teroris itu sendiri. Jadi kamu tahu, situasinya sangat-sangat berbahaya. Tapi kamu menyebut Hebron dan sebenarnya saya pikir kita harus menyebutkan di sini kabar baik. Bahwa Hebron yang merupakan lokasi gua para leluhur, benar? Ini adalah tempat Abraham, Ishak, Yakub, para leluhur dimakamkan bersama istri-istri mereka, Sarah, Ribka, dan Leah. Mereka dimakamkan di gua yang berusia 2000 tahun ini, yang omong-omong merupakan bangunan tertua di dunia yang masih berfungsi sebagai bangunan aslinya. Bangunan ini dibangun oleh Raja Herodes. Itu adalah pembangun yang sama yang membangun tembok barat. Kamu bisa melihat bahwa dinding gua para leluhur dan dinding tembok barat terlihat sangat mirip, karena pada dasarnya gaya bangunannya sama persis. Dan ini seperti bangunan dengan dua fungsi saat ini. Ada sebuah masjid yang berada di ruangan Ishak. Dan orang Yahudi tidak masuk ke ruangan itu kecuali selama 10 hari dalam setahun. Dan orang Yahudi masuk ke halaman dan kemudian ke ruangan-ruangan kecil untuk Ibrahim, untuk Sarah, untuk Yakub, untuk Leah. Dan halaman ini yang letaknya sekitar 2-3 lantai di atas tanah adalah halaman terbuka. Dan kamu tahu, kadang-kadang hujan di Israel. Di musim panas, cuacanya sangat panas.
Dan mereka memasang semacam terpal di sebagian halaman ini, dan orang Yahudi biasa berdoa di area ini. Dan sebenarnya itu tidak nyaman. Dan sekarang di bawah arahan dan bimbingan Kementerian Pertahanan, mereka sedang memasang atap baja yang sangat besar dan canggih yang akan dilapisi kaca. Jadi seharusnya ini akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Sangat sulit untuk melakukan hal-hal seperti itu di tempat-tempat seperti Gua Para Leluhur, yang sampai baru-baru ini berada di bawah kendali Waqf Yordania. Dan sebagian dari apa yang dilakukan Israel itu seperti hak pengelolaan Yordania atas tempat-tempat suci. Mereka, omong-omong, mengendalikan bukit Bait Suci sampai batas tertentu. Tapi Israel telah berusaha mengambil sebagian kendali dari Waqf Yordania, baik atas bukit Bait Suci maupun atas Gua Para Leluhur. Tapi Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan, menurut saya paling bertanggung jawab. Dia juga Wakil Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab untuk mengembalikan sebagian kendali atas situs suci ini ke Israel. Jadi sekarang Israel, dan saya rasa sebagian karena teman baik kita, Yishai Fleischer adalah juru bicara untuk Hebron. Kamu tahu, setidaknya sebagian bertanggung jawab bahkan hanya untuk promosinya saja. Kalau tidak untuk hal lain, setidaknya untuk pembenahan baru yang indah di situs ini, yang juga akan sangat fungsional. Dan semoga akan membawa lebih banyak wisatawan ke daerah ini dan meningkatkan pengalaman bagi wisatawan di daerah ini. Satu hal lagi tentang itu, omong-omong, otoritas Palestina dan semua elemennya, ketika hal-hal seperti ini terjadi dan proyek pembangunan seperti ini berjalan, baik itu yang ini atau saya ingat di masa lalu, kamu tahu, Israel ingin memasangnya, dan akhirnya mereka benar-benar memasang lift agar orang yang menggunakan kursi roda bisa mengakses Gua Para Leluhur. Otoritas Palestina kemudian mengatakan bahwa Israel menyerbu masjid di Hebron dan mereka mencoba memprovokasi para pengikutnya. Hal yang sama terjadi tentu saja, seperti yang kita tahu, yang menyebabkan intifada kedua ketika Ariel Sharon pergi ke Bukit Bait Suci. Jadi, strateginya sama. Itu terjadi pada tahun 2000. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah dalam hal itu. Tapi saya hanya ingin menyebutkannya. Akhirnya, hari ini, waktu kita hampir habis di sini. Teman baik kita, Doron Spillman, yang merupakan pembawa acara podcast JNS di JNS TV, telah ditunjuk sebagai juru bicara internasional untuk Direktorat Diplomasi Publik di kantor Perdana Menteri. Kamu tahu, posisi ini memang sudah lama kosong. Ya, kosong selama beberapa tahun terakhir. Dia akan bekerja langsung di bawah Tzipi Hotovely, yang mengambil alih beberapa bulan lalu. Jadi, selamat kepada rekan kami, Doron Spillman, di JNS TV. Saya tidak tahu apakah dia akan tetap menjalankan acaranya. Kita lihat saja nanti. Tapi ini adalah pencapaian besar, promosi besar. Jadi, selamat untuk Doron Spillman. Ya Doron, pembawa acara podcast True East, kita harus mengadakan pertemuan, duduk bersama untuk membahas apakah dia akan bisa terus membuat podcast di sini di Knesset. Dia adalah mantan juru bicara IDF. Dia telah melakukan mungkin ratusan, jika tidak lebih, wawancara dengan media arus utama sejak awal perang. Pertama sebagai juru bicara resmi IDF. Tapi bahkan baru-baru ini, dia terus tampil di Piers Morgan dan lainnya untuk membela Israel. Jadi Doron Spillman tentu saja salah satu juru bicara Israel yang paling terlatih. Dia juga pernah menjadi wakil presiden pengembangan di Kota Daud selama bertahun-tahun. Doron Spillman juga baru-baru ini menerbitkan sebuah buku berjudul When the Stones Speak, yang membahas tentang bagaimana Israel mengungkap penemuan arkeologi luar biasa ini tepat di luar kota tua yang merupakan sisa-sisa kerajaan Raja Daud. Sebenarnya, tempat ini adalah salah satu yang benar-benar memperkuat pemahaman orang-orang di seluruh dunia tentang hubungan Israel dengan tanahnya dan status bangsa Israel sebagai penduduk asli tanah ini. Jadi kamu tahu, saya sangat-sangat senang untuk Doron. Dan seperti yang kamu sebutkan, dia akan bekerja di bawah Tzipi Hotovely. Tzipi Hotovely adalah mantan anggota Likud yang pada suatu waktu diangkat menjadi wakil menteri luar negeri. Kemudian dia diangkat menjadi duta besar untuk Inggris. Dia berada di Inggris selama 5 tahun. Dia baru-baru ini kembali dan dia telah diangkat ke posisi ini yang seperti Anda sebutkan sebelumnya kosong. Dan saya pikir ini adalah langkah publik pertama yang hebat yang dia lakukan, yaitu mempekerjakan orang yang tepat. Dan saya benar-benar mendapat kesempatan untuk duduk bersama Tzipi Hotovely dan mendiskusikan sedikit tentang waktunya di Inggris, serta kebutuhan Israel untuk meningkatkan diplomasi yang berasal dari kantor Perdana Menteri. Jadi saya mendoakan dia dan Darren sukses besar dalam posisi baru mereka. Tentu saja, semoga sukses untuk Doron. Saya yakin dia akan menjalankan tugasnya dengan sangat baik demi negara Israel. Dan kami sangat bangga padanya, dan itu saja.
Alex Trayman, CEO JNS, Josh Haston di sini, koresponden untuk JNS News. Pastikan Anda berlangganan, beri kami super thanks, dan kunjungi semua konten luar biasa yang disediakan oleh JNS TV. Juga, tentu saja, kunjungi jns.org. Itulah Jerusalem News Syndicate untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Dan sampai jumpa minggu depan di Jerusalem in Minute di JNS TV.